Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Human and Computer Chapter 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi manusia dan input-outputnya. Berbicara tentang human-computer interaction sangat erat dengan manusia. Manusia dalam hal ini adalah pengguna komputer, sehingga kita fokus pada manusianya, apa kapabilitasnya, apa limitasinya, dan lain-lain. Di sini kita lihat dari psikologinya juga. Bagaimana sih kita sebagai manusia menerima, merespon data, bagaimana kita memprosesnya, memecahkan masalah, dan lain-lain. Memahami tentang manusia, kita juga memiliki input dan output, atau yang sering kita sebut adalah panca indera. Nah, manusia itu bisa melihat, mendengar, meraba, merasakan, dan mencium bau. Contohnya, jika manusia berinteraksi dengan komputer, kita bisa langsung interaksi dengan tampilan antarmukanya. Di sana ada menu, simbol yang langsung kita tangkap dengan penglihatan. Kita juga sering mendengar suara beep kalau melakukan kesalahan di komputer. Nah, di input-output ini ada 4. Ada visual channel, auditory channel, haptic channel, dan yang terakhir adalah movement. Visual itu kita melihat menggunakan mata, dan bagaimana kita mendesain juga tergantung bagaimana kemampuan mata kita menerima data visual. Fisik mata kita itu seperti apa sih untuk bisa menerima visual? Namun tidak hanya fisiknya teman-teman, mata kita dapat menerima data visual tergantung juga dengan cahaya, warna, kontras, ukuran, sudut pandang, jauh dekatnya, dan lain-lain. Ini harus didefinisikan yang jelas saat kita mendesain, jangan sampai salah persepsi. Yang selanjutnya adalah auditory channel, pendengaran. Manusia dapat mengidentifikasi sesuatu melalui pendengaran. Tanpa melihat pun, ketika ada binatang yang bersuara, kita dapat mudah mengidentifikasi apakah itu suara ayam atau kucing. Kita juga mudah membedakannya. Seperti halnya melihat, kita tidak dapat melihat tanpa adanya cahaya. Kita pun tidak bisa mendengar tanpa ada getaran atau suara. Nah, yang selanjutnya adalah haptic channel, sentuhan. Sekarang berbicara dengan sentuhan, manusia dapat merasakan sakit, panas, dingin dengan sentuhan. Ini juga menjadi konsep virtual reality, seperti banyak aplikasi virtual reality musik. Contohnya, kita dapat bermain musik seperti realnya dengan menyentuh layar seakan-akan kita bermain di dunia nyata. Dan yang terakhir itu ada movement. Itu tergantung dari beberapa aspek, seperti umur, kesehatan, dan juga skill. Seperti game yang membutuhkan pergerakan. Nah, banyak yang kalah karena skill atau motorik tidak selihai yang sudah pro. Nah, ini juga bisa menjadi catatan saat kita membuat antarmuka yang membutuhkan motorik atau movement. Selanjutnya kita berbicara tentang human memory. Sering kita lupa ketika dari rumah kita membeli sesuatu di toko, namun ketika sudah sampai di tujuan, kita lupa mau beli apa. Baru balik dari rumah lagi kita baru ingat mau beli apa. Nah, sebenarnya gimana sih memori kita bekerja? Memori itu berasal dari apa yang telah kita lakukan, kita terima, kita lihat, dan lain-lain. Berapa lama kita ingat? Nah, di sini ada sensory memory, terdiri dari iconic, echoic, haptic. Untuk iconic itu berdasarkan visual, kemudian echoic itu berdasarkan suaranya, haptic untuk sentuhan. Nah, manusia itu membutuhkan fokus atau attention untuk dapat mengingat. Nah, contoh kalau kita ingin menghafal lirik lagu, kita harus fokus mendengar lagunya, membaca liriknya. Nah, kita butuh attention. Makanya ada memori nanti jangka pendek. Manusia pun memiliki batas dalam mengingat. Dan setiap individu memiliki kemampuan mengingat yang berbeda-beda. Kemudian ketika itu berulang, ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini ada 2 teman-teman, ada episodik dan semantik. Apa itu episodik? Yaitu mempresentasikan memori tentang kegiatan atau pengalaman yang ada jangka waktunya. Teman-teman pasti mengingatkan momen-momen yang sulit dilupakan contohnya. Nah, kita tuh mudah untuk menceritakan kronologinya, di mana tempatnya, waktunya, siapa. Beda dengan semantik memori. Apa itu semantik memori? Itu lebih ke fakta, konsep, teori, dan lain-lain. Keduanya ini bisa berjalan bersama karena kadang fakta-fakta itu berasal dari kejadian atau kronologi sebelumnya. Nah, pada gambar ini ditunjukkan jaringan semantik. Contoh yang paling umum adalah anjing.
Anjing itu faktanya gimana? Anjing itu bisa menggonggong, kemudian juga mempunyai 4 kaki. Anjing ini juga sheepdog, di mana collie adalah sheepdog. Collie itu salah satu jenis anjing. Collie itu faktanya apa? Oh, ukurannya medium, warnanya kalau nggak coklat, putih, hitam. Nah, di sini tidak ada informasi kalau collie itu mempunyai kaki berapa. Tapi dari gambar ini kita bisa tahu kalau collie itu termasuk anjing. Makanya kita bisa menyimpulkan kalau collie itu berkaki 4. Banyak cara untuk menyajikan, ada frame, ada script, ada yang menggunakan procedural knowledge, ada kondisi dan aksi. Nah, selanjutnya thinking. Kita sudah tahu gimana manusia itu menerima informasi dan menyimpannya. Sekarang kita masuk ke proses. Gimana sih data tersebut diproses dan dimanipulasi? Nah, teman-teman, kenapa sih manusia itu berpikir? Jawabannya reasoning dan problem solving. Reasoning itu proses di mana kita menggunakan knowledge untuk menyimpulkan sesuatu atau kita merumuskan sesuatu seperti membuat konsep, teori, dan lain-lain. Reasoning itu ada 3 teman-teman, ada deduktif, induktif, dan abduktif. Deduktif itu mendapatkan kesimpulan dari premis-premis yang sudah diberikan. Nah, contoh yang simple, kalau hari ini adalah hari Selasa, maka saya harus mengajar IMK. Sekarang hari Selasa, sehingga kesimpulannya adalah saya hari ini mengajar IMK. Nah, untuk yang induktif itu generalisasi dari case-case yang sudah kita lihat untuk menyimpulkan sesuatu. Contohnya, kita tahu kalau semua gajah yang kita lihat selalu memiliki belalai. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau gajah itu memiliki belalai. Jadi di induktif ini kita mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung kesimpulan kita. Untuk yang abduktif itu menggunakan fakta-fakta atau tindakan yang mengakibatkan sesuatu terjadi. Nah, misal bayi itu nangis kalau lapar, namun ketika bayi menangis alasannya tidak selalu lapar, bisa saja karena dalam keadaan yang tidak nyaman. Sekarang kita masuk ke problem solving. Kalau reasoning menyimpulkan informasi baru dari apa yang sudah diketahui, nah problem solving ini menemukan solusi untuk sesuatu yang baru menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Nah, di problem solving ini ada 3, Gestalt teori, problem space teori, dan analogi. Di Gestalt teori ini lebih ke trial dan error. Ketika kita menghasilkan sesuatu kemudian gagal, kita akan mencoba lagi. Selanjutnya ada problem space teori. Ini menggunakan heuristik. Heuristik itu menggunakan analisis means end. Contohnya ketika kita ingin memindahkan lemari dari ujung A ke ujung B, banyak cara dilakukan. Bisa ditarik, dipikul, diseret. Nah, untuk dipindahkan ke sesuatu yang dipindahkan itu harus ringan. Untuk itu kita harus memindahkan baju yang ada di dalamnya supaya ringan. Selanjutnya ada analogi. Nah, ini memetakan pengetahuan dengan domain yang serupa terhadap masalah baru. Misal nih, ada dokter yang ingin menyembuhkan penyakit tumor pasien. Nah, untuk menghancurkan tumor, dokter harus menggunakan laser dengan intensitas tinggi. Ini dapat menghancurkan jaringan-jaringan yang sehat di sekitarnya. Nah, bagaimana solusinya? Dokter harus menggunakan laser dengan intensitas yang rendah, namun dilaserkan pada beberapa arah. Nah, sehingga tumor dapat dihancurkan tanpa menghancurkan jaringan-jaringan di sekitarnya. Nah, skill acquisitions ini ada 3 level, teman-teman. Yang pertama, menggunakan aturan umum, fakta-fakta yang dapat memecahkan masalah. Namun ini membutuhkan resource yang lebih. Yang kedua, menggunakan aturan-aturan yang lebih spesifik. Dan yang terakhir, menggunakan aturan yang dapat mempercepat performansi. Selanjutnya ada error dan mental models. Error itu bisa terjadi karena kita kurang memahami terhadap suatu model, situasi, atau sistem. Mental models ini orang-orang membuat teorinya sendiri untuk memahami sistem. Nah, sebagai contoh, dalam pesawat tempur ini pilotnya sudah dilatih nih sangat handal dalam mengendarai pesawat tempur A misal. Nah, suatu saat dilakukan redesign, dipindahkanlah fungsi untuk menembak dan terjun bebas. Kemudian hari pilotnya itu salah mencet, waktunya mau nembak dia malah terjun bebas. Nah, siapa yang salah? Human error kah? Pilot kah? Ya, lebih salah lagi adalah desainernya. Yang terakhir adalah emosi, teman-teman. Apa sih hubungannya emosi dengan human computer interaction? Sangat berpengaruh, yaitu stres. Manusia itu kadang tidak sabaran, teman-teman. Ketika berhadapan dengan antarmuka yang rumit, requirement yang banyak, manusia itu cenderung stres dan akhirnya menyerah. Udah install aplikasi, tahu penggunaannya yang ribet, akhirnya malah di-uninstall. Nah, ini teman-teman jangan lupa juga nanti ketika develop aplikasi harus ada testing terhadap stres.
Ini adalah kesimpulan dari penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan. Dan sampai jumpa minggu depan.